Ya, silakan Rani di share screen. Bapak Rani udah ganti di handphone sekarang. Soalnya tadi di laptop, lupa sekarang di handphone. Kirim aja ke aku Rani, nanti aku yang share screen. Ya tuh, ada yang bantuin tuh. Sebentar, Den. Kayaknya si Rani Laila salah kirim deh. Dia ngirimnya ke Denisa. Soalnya dia ngiranya tadi Denisa yang mau share screen. Iya, tapi dia bilangnya Denisa bukan Rara. Enggak, tapi dia belum ngirim ke aku. Sebentar Iya, lagi. iya. Bapak, ini kayaknya lama itunya nyambunginnya. Nyambungin apa? Apa Bapak mau yang lain dulu? Oh, nggak bisa. Urutan tetap urutan. Apa, Pak? Iya, takutnya Rani, ini kirim nggak aja ke nyambung. aku. Itunya PowerPoint-nya kirim aja ke aku. Nggak apa-apa. Atau ke Rara. Iya, mau nyambungin WhatsApp-nya dulu. Ini lama tapi. Emang dikirim Soalnya ada lewat di handphone? Pakai Bluetooth aja. Atau kalau nggak pakai USB biar cepet. Ini kalau di Gmail, kayaknya itu gara-gara Kalau ada ke saya, nggak apa-apa di saya. Tapi yang dikirimin cuma Word-nya doang. Ya mungkin Rani maunya Word-nya doang kali.
banyak yang pakai Udah. kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu tentang strategi penggunaan media gambar dalam pembelajaran sejarah tokoh pahlawan. Denisa, next. Pendahuluan. Hilangnya nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak sekarang sangat memprihatinkan. Anak-anak saat ini mengingat sosok fiksi pahlawan daripada mengetahui pahlawan nasional Indonesia. Perlu adanya media untuk pembelajaran interaktif, inovatif, cara atau trik untuk menumbuhkan minat belajar. Salah satunya yaitu menggunakan media gambar untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi atau trik dalam menggunakan media gambar. Yang kedua, media atau apa saja yang dapat digunakan dalam penggunaan media gambar itu. Selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Dalam proses pengerjaannya, penelitian ini itu menggunakan penelitian studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data melalui dokumen-dokumen, artikel ilmiah, gambar, dan mengembangkan penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penulisan. Hasil dan pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dan dari studi pustaka, penelitian yang pernah ada didapatkan dalam menggunakan media gambar itu ada 4 yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu dengan foto, yang kedua koran, yang ketiga lembar mata uang, yang keempatnya poster. Selanjutnya kesimpulannya yaitu untuk mengetahui dalam menggunakan media gambar ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu menggunakan foto, poster, koran, dan mata uang. Dengan adanya media gambar ini bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Terkadang guru sering menggunakan metode ceramah dan hanya pedoman pada buku saja. Butuhnya kreativitas untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menemukan strategi yang dapat digunakan dalam menggunakan media gambar. Terima kasih. Oke. Ya, wow, mau cepet ya. Rani, saya mau kamu ini yang share ini ya, Nurani ya. Nah, dari judul ya. Apa sih yang terbesit ketika kamu membaca judul ini? Judul ini tuh seperti apa saja gitu yang dapat digunakan dalam menggunakan media gambar ini. Jadi media gambar itu bisa apa saja yang dapat digunakannya. Siapa yang pakai? Iya, Pak. Siapa yang pakai strateginya? Siapa yang pakai gambarnya? Guru. Ada nggak tulisan guru di sini? Jadi agak bingung di sini. Ini strateginya siapa? Kemudian tujuan penelitian kamu. Strategi ini lebih ke... Ya gimana? Ya nggak apa-apa, komentar dulu silakan. Ya. Strategi ini lebih ke untuk guru sih, Pak.
Tahunya dari mana? Karena yang sering menggunakan media untuk pembelajaran itu guru, Pak, kepada siswa. Ada nggak ditulis di PowerPoint kamu atau di tulisan kamu bahwa artikel ini kamu fokus pada guru yang memakai media gambar? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa, Rani? Ya, dia keluar lagi ya. Rani, masih ada nggak orangnya di sini? Iya, Pak. Ya, kan jadi Mohon saya maaf lupa. barusan. Jadi saya jadi lupa kan tadi itu bertanya apa. Oke, bagian ini deh, bagian tujuan deh. Ini kan kalau tujuan kamu ada 2 ya, mengetahui strategi Iya. dan media apa saja. Ini keduanya terjawab oleh kamu atau tidak? Terjawab. Terjawab. Oke, saya fokus di nomor 1 ya, karena sesuai dengan judul kamu. Yang mana sih strategi dalam menggunakan media gambar? Terus siapa yang pakai? Kasusnya di mana? Yang 4 itu, Pak, yang bisa menggunakan foto koran dan lembar mata uang juga posternya. Oh, itu namanya strategi ya? Ini yang namanya strategi itu biasanya gini. Strategi lulus perguruan tinggi, ikut bimbel, 1. Yang kedua, belajar otodidak. Yang ketiga, mengerjakan soal-soal terdahulu. Nah, itu seperti itu. Strategi itu tidak menyebutkan. Sri Nurani pindah ke slide nomor 4 deh. Yang slide nomor 5, yang kesimpulan yang hasil pembahasan. Sri Nurani. Iya, Pak. Ini yang apa screen-nya tolong pindahkan ke slide nomor 5. Bapak Sri Nuraninya lebih ke belakang tadi katanya bilang. Oke. Yang strategi itu adanya A, B, C gitu ya, seperti tadi. Kalau mau lulus UNPTN atau lulus SPB perguruan tinggi, maka 1 ikuti apa, kemudian berpartisipasi dalam apa. Kalau misalkan jawaban kamu strategi penggunaan media gambar, ada foto, ada koran, itu bukan penggunaan. Itu melainkan menyebutkan apa-apa saja media gambar tuh. Benar nggak sih? Apa saya yang salah ya? Apa udah berubah sekarang ya? Gimana, Rani?
Oke, saya bantu share screen deh. Nah, kan strategi itu khusus ya, dipergunakan oleh siapa untuk siapa. Nah, ini jadi buat saya agak aneh nih, makanya saya minta konfirmasi. Kenapa kamu mendapati strategi penggunaan media gambar adalah foto, koran, terus lembar uang. Jadi Rani masih ada nggak sih? Nggak ada ya? Ya, Pak. Tadi ucapan saya terdengar nggak? Tidak, Pak. Tadi itu sinyalnya jelek Oke, yang barusan. sekarang jelas ya. Apa Ya, alasan kamu menuliskan bahwasanya strategi penggunaan media gambar adalah tiga hal. Satu, foto, koran, lembar uang. karena kan untuk menggunakan media gambar itu terkadang membutuhkan apa ya, bahan gitu, Pak. Dan ini bahan atau triknya untuk penggunaan media gambar itu Oke, bisa menggunakan ini. Oke, saya paham kamu mau mencoba itu. Karena kamu bilang studi pustaka, kamu sumbernya dari mana? Saya dari artikel, Pak. Artikel apa? Artikelnya siapa? Atau artikel apa tuh, judulnya apa? Dari artikelnya Imaniar, Pak. Ini tiga hal ini oleh satu artikel. Enggak. Yang nomor satu punya siapa? Nomor dua, di sini itu kamu memang tulis Imaniar. Yang nomor tiga itu punya siapa? Yang nomor 3 itu punya sebentar. Punyanya Hartanto, Pak. Oke, saya lihat di sini. Terus yang nomor satu? Yang nomor 1 yang nomor 1 bahwa menggunakan Imaniar. Untuk yang lembar mata uangnya tadi yang Hartanto, Pak. Iya. Ibu Ratna, tadi kan kita membahas tentang SOTA ya, state of the art itu kan. Kita banyak referensi yang bisa kita gunakan. Kita harus memahami dulu seperti itu apa, nanti ini ada ke research gap itu juga. Kita bisa menggunakan salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji SOTA itu sendiri, misalnya dari kajiannya John Swartz itu.
Saya coba jadi saya kirim ke chat itu, mungkin nanti ada yang berguna atau segala macam bisa dibaca. Iya, enggak di chat ini Bu, di chat ini coba di chat. Kalau saya lihat saya pusing juga ya jadinya ya. Karena dari Cambridge nggak sesuai itu dengan nanti cara apa mendesain kotaknya itu sendiri. Mungkin bisa kita kontennya tuh nggak nanti saya nggak sesuai. Oke. Saya baca di kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Europe of Cancer. Terlihat, Bapak. Europe of Cancer kalau nggak salah itu ada kemungkinan, tapi kita nggak pernah, saya belum pernah. Saya geser dulu. Indikator yang memungkinkan dari Jadi itu di mana? yang disebut penggunaan media gambar itu ya ini strateginya. Saya makanya aneh nih, kok Rani nyarinya kemana-mana ya, gitu. Kalau nyebutnya foto ya foto emang media gambar, tapi media gambar itu diapain? Kan strategi penggunaan, bukan barang-barang apa saja. Koran juga bukan wewenang guru, itu wewenang penerbit atau wewenang perusahaan koran. Uang kertas itu wewenang Bank Indonesia, bukan wewenang guru. Nah, sementara kalau misalnya lembar uang kertas di print ulang dijadikan puzzle, nah itulah yang namanya strategi. Sampai di sini paham nggak, Rani? Saya kirim bukunya, rujukannya mungkin ya, jadi apalagi kamu menjelaskan ada luang ini buat saya, ya mohon maaf ya kalau saya ngelihatnya dari tulisan kamu ini kamu menjelaskan Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, itu
buat buat saya apa ya gitu, bahkan buat penelitian ini apa ya, itu kan hanya menyebutkan, apalagi kamu tadi menyebutnya adalah Pak ini ngambilnya dari Hartanto, ternyata Hartanto itu sejatinya dia merancang buku sejarah, dia dia nggak fokus pada penggunaan media gambar, tapi dia merancang buku sejarah. Nah, itu seperti itu. Penelitian kamu juga tidak terfokus pada jenjang yang mana. Sementara kamu adalah PGSD. Kan di awal saya bilang mahasiswa PGSD ya PGSD yang diupayakan diteliti karena biar sesuai. Gitu. Kenapa nggak disebutkan gitu pengenalan sejarah pahlawan menggunakan augmented reality? Itu ada penggunaan software dengan berbasis Android. Justru itu malah nggak kedengeran oleh artikel ini gitu, malah tidak tertulis. Buat saya jadinya kok tulisan kamu kemana-mana gitu, antara tulisan dengan ini. Ini lebih ya gimana ya nyebutnya ya. Terus ada penggunaan media gambar, strategi penggunaan gambar untuk kemampuan berbicara. Kan jadi bingung nih, ini gambarnya buat yang mana sih gitu. Jadi strategi penggunaan media gambar tuh bisa dipakai di mana aja. Itu yang harusnya ada dalam artikel ini. Hanya saja kok kamu malah fokus pada hal yang tidak perlu kamu sebutkan. Malah ya udah akhirnya jadi seperti ini gitu. Gimana Ran ini? Saya bingung nih. Sumpah saya beneran bingung saya harus ngapain ya. Gitu. Rani mengerjakan ini sungguh-sungguh atau gimana sih gitu? Sungguh-sungguh, Pak. Terus judul yang kamu bikin ini kamu pahami nggak? Paham nggak sih dengan judul kamu itu aja gitu. Soalnya ini kan hari di mana saya harus menilai ya. Hari di mana saya harus menilai. Saya ingat terakhir kamu konsultasi saya juga bilang subjeknya mana Ran. Terus akhirnya ya udah saya arahkan kamu ke teman kamu supaya dibantu tentang studi pustaka, tentang penelitian secara utuh. Nah, nyatanya judul tidak berubah, apa-apa tidak berubah, ya udah. Ya jadilah kejadian yang sekarang ini. Saya harus apa ya, Ran? Kasih saya ide, Ran. Saya harus apa nih terhadap kamu nih? Ayo, saya harus apa nih? Saya udah bingung nih. Ini saya harus apa ya? Itu tadi saya tadi salah. Gimana, Ran? Saya tadi kemarin kan kalau dalam kasus saya sendiri saya kemarin penyidik aja tentang mudah-mudahan yang lainnya nggak salah. Artinya gini, saya minta komentar yang lainnya. Kira-kira ada saran nggak buat saya nih menghadapi yang seperti ini? Ini dari pertemuan yang minggu lalu sampai sekarang ini baru kasus beneran terjadi kan? Yang lain nangkep nggak? Dari judulnya, kemudian isinya, kemudian penggunaannya di dalamnya. Kan meneliti itu gimana ya? Fiona mau komen nggak Fiona?
Ngeri sih Pak kalau komen. Soalnya kan nggak ahli juga di bidang itu, karena juga baru belajar gitu. Ya bukan ini sih sebenarnya, artinya kan kita proses pembelajaran dari awal semester sampai sekarang, terus kenyataannya seperti ini gitu. Saya harus apa ya? Ini saya salah fatal kayaknya sama Rani ya. Ya saya Rani ya, saya salah banyak ya. Atau sayanya kurang atau bagaimana Rani gitu. Soalnya nggak ketemu loh, saya bingung jadinya nih. Lisda, Lisda ada nggak sih? Ada Pak. Oh ada. Gimana Lisda nih? Nggak tahu, Lisda juga nggak nangkep. Kan judulnya tidak ada subjeknya, tidak ada subjek penelitian. Adanya objek. Kemudian lokus penelitiannya juga nggak ada. Terus itu yang Rani itu tadi masuknya ke pustakaan. Iya, studi pustaka. Harusnya di situ ada itu nggak sih Pak? Apa tuh kayak hasil penelitian terdahulu gitu Pak? Kayaknya mending kuantitatif ya kalau yang judul itu. Soalnya kan strategi gitu. Berarti kita harus langsung terjun ke lapangan buat ngasih teknik itu gitu. Apa saja tekniknya, terus kayak berhasil apa enggak, Teori, gimana Bu. kan nggunain. Gap of theory. Ya sebenarnya kualitatif juga bisa. Cuma kan kalau strategi itu kalau namanya studi pustaka kan di sini bilang memanfaatkan data dari hasil penelitian terdahulu. Artinya banyak mencantumkan misalnya ya strategi pertama yaitu menggunakan augmented reality, kata siapa. Strategi kedua menggunakan puzzle, kata siapa. Tapi ini kan fokusnya kemana? Di sekolah dasar kah? Di kampus kah? Kan bingung jadinya. Apakah media gambar cocok di kampus? Enggak. Apakah media gambar cocok di SMA? Apakah media gambar cocok di SMP? Kan harus jelas di sini. Apalagi bicara tentang tokoh pahlawan nasional. Gitu. Aduh, saya bingung. Aduh. Rani, saya harus apa Rani? Kamu kasih saya ide gimana Rani? Ya udah deh. Saya harus gimana ya? Per. Iya, Bapak. Ayo bantu ini. Ada ide nggak buat saya? Saya harus apa? Pak, jangan ini Pak, malah panik. Fer saya ikut panik. Kalau jujur jadi takut ke Fer saya sendiri. Jadi nggak bisa komen apa-apa. Malah mikirin, wah ini nanti gimana. Jangan panik. Rani juga nggak panik. Tapi saya bingung. Kok speechless ya saya sekarang ya. Aduh. Itulah kenapa saya bilang ini tolong dituntaskan gimananya. Sekarang tanggal 27, sebentar lagi akhir bulan. Saya juga harus setor nilai. Gimana ya? Siap. Aduh, sumpah. Bapak. Apa? Kan konsultasi terakhir sama kamu juga saya ngomong, kamunya diem aja. Gak ada TikTok gitu. Perbaiki. Iya, gini deh, siapa yang kira-kira kamu nyaman ngobrolnya gitu.
Iya, saya Bu, iya. Iya Bu, sama Ibu. Ayo. Kamu nyamannya sama siapa? 2011. Biar nanti saya akan bicarakan sama orang yang kamu tuju. Ini loh masalah Rani itu di sini loh gitu. Nanti dia akan bimbing kamu asal dia mau ya gitu. Kamu nyamannya sama siapa? Karena kalau kamu ngomong langsung sama saya mungkin ada kecampur gemeteran, ada kecampur takut atau bagaimana gitu. Gimana, Ran? Ya, Pak. Bukan iya. Siapa? Siapa, Ran? Orangnya siapa? Kalian pilih di sini. Di sini ada Versa, ada Fiona, ada Lisda, ada Sri Nurani, Denisa, Sela, Eriska, Vina, Nurhaliza, Siti Nurhayati. Siapa, Ran? Salwa, Pak. Salwa. Benar, Salwa. Bilang dulu sama dia. Suruh dia masuk deh, gitu. Suruh dia masuk. Oke, nanti suruh dia masuk. Nanti saya bicara setelah penyaji berikutnya. Oke ya. Yang berikutnya siapa ya, Lisda ya? Ketua bentar dulu. Oke Rani, makasih ya presentasinya ya. Banyak yang harus diperbaiki karena ketuntasan dari penelitian itu itu wajib. Bagaimanapun penelitian itu harus tuntas, tidak sekedar asal. Yang pasti ada masalah, ada jawaban. Itu aja. Lalu cara jawabnya juga dilakukan dengan haknya penelitian, haknya metode penelitian. Gitu aja. Nanti saya bicaranya sama orang yang kamu pilih. Kalau Salwa berkenan ya, kalau Salwanya tidak berkenan berarti kamu pilih orang lain. Kali mungkin Persa gitu atau Lisda. Fiona apa habis ini? Oh, Fiona habis ini. Fiona udah siap belum? Jangan-jangan makin deg-degan nih. Jangan deg-degan dong. Ngantuk, Pak. Ayo, Fiona silakan di share screen, kemudian relax dulu. Kalau udah siap silakan dimulai. Udah muncul belum? Sudah. Udah, Pi. Bentar. Kelihatan nggak ya? Tunagrahita, Bu. Tunagrahita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kali ini Fiona ingin mempresentasikan hasil dari jurnal Fiona yang telah Fiona lakukan dengan melakukan penelitian sebelumnya, dan penelitian tersebut berjudul Identifikasi Budaya Melayu pada Karakter Rara dalam Animasi Nusa Rara. Nah, di sini yang pertama terdapat rasionalnya. Jadi, animasi Nusa Rara itu merupakan sebuah animasi anak-anak yang mana di dalamnya itu terdapat banyak pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Baik itu dari segi tingkah laku, kerendahan hatinya, dan animasi ini juga mengarah ke keagamaan. Dalam animasi ini, tentu saja terdapat budaya yang melekat pada karakter animasi di dalamnya. Salah satu karakter yang terdapat dalam animasi tersebut adalah karakter Rara. Tesis saya yang tentang error analisis itu. Pas saya mengambil itu karena saya mengajar. Kemudian di sini terdapat masalah. Jadi sebelum saya mengambil judul ini, saya melihat terlebih dahulu kenapa sih saya sampai mengambil penelitian dengan judul ini. Alasannya itu
Karena pada sebuah animasi itu tentu saja tidak terlepas dari suatu budaya. Salah satunya itu di animasi Nusarara. Animasi Nusarara juga mengangkat budaya yang dijalankan oleh setiap karakter di animasi tersebut. Karakter Rara menjadi salah satu karakter yang terdapat di dalamnya. Nah, pada karakter Rara itu sendiri tentu terdapat perilaku dan sikap yang menunjukkan budaya apa saja sih yang melekat pada dirinya. Dan kita tahu jika di Indonesia itu terdapat bermacam-macam budaya. Budaya Melayu menjadi salah satu dari berbagai macam budaya yang ada. Dengan adanya hal tersebut, membuat saya ingin meneliti mengenai apa saja sih budaya Melayu yang melekat pada karakter Rara dalam animasi Nusarara tersebut. Nah, di sini terdapat tujuan penelitiannya. Penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk mengidentifikasi budaya Melayu yang terdapat pada karakter Rara dalam animasi Nusarara. Metode yang saya gunakan yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode analisis isi. Langkah-langkah dalam saya melakukan metode tersebut yaitu yang pertama, saya merumuskan terlebih dahulu masalahnya. Yang kedua, saya mencari tahu terlebih dahulu jenis data dan informasi yang akan saya gunakan. Kemudian saya kumpulkan data tersebut, lalu baru saya lakukan pengambilan keputusan dari data yang telah saya kumpulkan dengan menganalisis data-data tersebut. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan, terdapatlah sebuah hasil, yaitu di mana dalam sebuah video animasi Nusarara, dalam karakter seorang Raranya itu sendiri, terdapat sebuah perilaku sopan, bertutur kata lemah lembut, jujur, dan juga dia adalah seorang yang begitu amat ramah. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Rara ini, itu diasumsikan dan dipercayai sebagai beberapa bentuk dari budaya Melayu oleh orang Melayu itu sendiri. Sehingga dari penelitian yang telah saya lakukan, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa animasi Nusarara merupakan salah satu animasi anak-anak yang ditayangkan oleh channel Nusa Official di aplikasi YouTube. Dalam animasi ini, terdapat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, baik itu dalam hal perilaku dan keagamaan untuk mengajarkan kepada anak-anak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi budaya Melayu yang terdapat pada karakter Rara dalam animasi Nusarara. Setelah dilakukannya identifikasi, terdapat beberapa hal yang diasumsikan sebagai bentuk budaya Melayu yang ada pada sosok karakter Rara. Beberapa bentuk budaya Melayu yang diasumsikan tersebut yaitu di mana Rara bersikap sopan, bertutur kata dengan lemah lembut, jujur, dan juga ramah. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fiona. Saya mungkin hanya satu pertanyaan dan satu saran. Untuk pertanyaannya, kira-kira kamu menyarankan penelitian selanjutnya berupa apa ya? Jadi maksudnya tuh penelitian kamu kan udah nih. Nah, terus kan kamu udah nilai nih penelitian kamu sejauh mana. Terus kira-kira saran untuk penelitian selanjutnya apa ya?
maksudnya tuh misalkan dari yang judul yang ini gitu Pak. Kalau misalkan pengen diteliti lagi gitu, apa gitu ya judulnya? Atau Ya, yang dari keinginan Fiona pengen neliti hal lain atau kayak gimana? ya artinya topik yang menurut kamu belum kamu sentuh gitu. Pasti terkait dengan Nusarara tapi belum kamu sentuh. Enggak kepribadiannya sih Pak. Lebih ke apa sih contoh penerapan dari sikap yang ada Ya. di Rara, gimana kita nyatuin ke kehidupannya sehari-hari. Oke, kalau gitu ntar ditulis ya. Astagfirullah, serius. Di jurnal ini atau jurnal yang baru? Bukan. Kamu ngasih saran di kesimpulan itu paragraf keduanya kasih saran. Oh iya. Coba dilihat artikelnya. Coba bagian kesimpulan. Kalau Pak, misalkan jangan-jangan saya salah baca. Sama Pak, persis kayak di sini. Iya, berarti saran buat penelitian selanjutnya belum ada. Belum, soalnya cuman emang di itunya cuman Fiona tulis kesimpulan, belum ada sarannya. Nah iya, nanti ditambahin aja. Ya. Oke. Kemudian pada bagian representasi budaya, kan paragrafnya panjang banget tuh. Satu paragraf panjang banget tuh. Ya, dipotong-potong deh. Dipotong-potong ya. Itu Pak, kan kemarin seharusnya Fiona tuh pengen konsul, tapi kayaknya Bapak sibuk banget. Fiona bingung, itu nulisnya tuh mau dibikin kayak gimana gitu. Kan itu Fiona tulis satu pakai yang kayak gini kan, kata Bapaknya nggak boleh gitu, kalau satu titik itu nggak boleh ke bawah. Jadi kata Bapaknya satu dibikin yang kayak gitu. Bentar deh Pak. Boleh nggak Fiona share screen? Iya Jurnal boleh. yang Fiona bikin. Boleh. Nah, di mana ya? Bentar. Kenapa nggak bisa? Nah, kan yang ininya Fiona bikin kayak gini ya kan Pak, bikin jadi paragraf gitu. Nah, kalau yang ini tuh Fiona bingung mau kayak gimana. Nah, Fiona bikin yang tanda kayak gini nih Pak. Nih. Nah, satu gitu. Nah, Fiona bingung kalau Fiona yang ininya Fionain ke bawah nanti salah. Kalau Fiona ituin, apa sih? Kayak giniin gitu. Nah, Fiona enterin. Fiona ngeri salah, makanya Fiona satuin. Kan tinggal dihapus saja angkanya. Jadi berikut ini representasi bentuk budaya Melayu yang terdapat dalam karakter Rara. 1 sopan, 2 bertutur kata, ketiga apa, enter. Sopan, perilaku sopan yang Rara terapkan itu menjadi paragraf kedua. Oh, iya. Jadi sebutin dulu apa-apa saja, terus baru kamu bahas per paragraf. Baik, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya salaman penuh gitu, itunya 1 paragraf itu. Kayaknya kan kenyang banget itu, makanya kayak makan kue yang dipotong-potong gitu. Oke, Fiona ya. Itu aja sih. Iya, Pak. Selebihnya tadi ya ditambahin tuh yang sarannya. Sisanya tolong cek lagi tipe-tipenya. Udah. Iya, Pak. Oh Oke. iya, Pak. Sekarang Fiona mau tanya. Kalau Boleh. tulisan Melayu di dalam paragraf itu M-nya besar atau kecil? Soalnya Fiona ada nemuin di buku tulisannya pakai gede, di jurnal yang satunya pakai kecil, di buku yang lain pakai kecil gitu. Jadi mau pakai gede apa kecil? Melayu itu ada yang kecil itu sebagai kata kerja. Ada misal daun itu Melayu. Anggap kalau bahasa Melayu atau budaya Melayu M-nya besar. Oh. Tapi kalau misalkan banyak banget yang dirubah. Daun itu Melayu. Artinya daun itu mungkin sudah kuning, kemudian dia tidak ada air, akhirnya layu.
Nah, itu yang bedain. Tapi kalau ada orang yang menyebutnya bahasa Melayu, budaya Melayu dengan M kecil, itu typo. Oke. Oke, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Fiona. Udah pecah ya bisulnya ya, Fiona ya. Fiona, Pak, boleh nggak sih Fiona izin lift bentar? Boleh, Fiona boleh. mau mandi. Ya, boleh. Oke, selanjutnya siapa? Nurani, Pak. Oke, silakan Nurani. Baik, Bapak. Terima kasih. Share screen ya. Lalu dimulai. Bisa dimulai ya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurani, NIM H19100613. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian artikel saya yang berjudul Representasi Tema Lagu Anak Islami dalam Serial Animasi Omar dan Hana. Latar belakang dari penelitian ini merepresentasikan sebuah lagu merupakan kegiatan bagaimana seseorang memaknai dari isi lagu tersebut. Representasi lagu anak-anak berarti bagaimana seseorang menggambarkan atau memaknai dari isi lagu anak-anak tersebut. Bisa saja mereka memiliki makna yang berbeda-beda. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah lagu yang terdapat pada animasi Omar dan Hana dapat dilakukan representasi menjadi beberapa bagian, yaitu hablum minallah, hablum minannas, hubungannya dengan pengetahuan, hubungannya dengan hewan, hubungannya dengan tumbuhan, dan hubungannya dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui representasi tema lagu anak Islami dalam serial animasi Omar dan Hana. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian, pendekatan kualitatif, teknik analisis, menggunakan analisis isi. Kemudian subjek yang saya ambil yaitu lagu anak Islami. Kenapa? Karena lagu anak Islami merupakan lagu karya seni suara yang berjiwa anak-anak dan selaras dengan ajaran agama Islam, menjadikan subjek yang menarik untuk saya teliti ke dalam representasi tema lagu anak Islami. Kemudian langkah analisis yang saya lakukan, pertama melakukan perumusan masalah, mencari tahu masalah yang akan saya ambil. Yang kedua yaitu menentukan jenis informasi atau data, mencari informasi mengenai masalah tersebut. Dan yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu berupa dokumen, video, dan lirik lagu anak Islami, Omar dan Hana. Cara pemilihan data video tersebut yaitu melalui kumpulan video yang digabung menjadi satu folder atau file. Kemudian ditemukan terdapat 44 lagu dan hanya 40 data lagu yang sesuai. Kemudian yang keempat, melakukan pengolahan data, melakukan analisis isi pada lagu anak Islami. Yang kelima yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data berupa representasi tema lagu anak Islami. Hasil penelitian ini, representasi tema lagu anak Islami Omar dan Hana dari 40 lagu dapat dikategorikan ke dalam 6 tema, yaitu yang pertama ada Hablum Minallah, terdiri dari 7 lagu. Yang pertama yaitu judul lagu Alhamdulillah. Pada judul lagu Alhamdulillah, temuan yang merepresentasikan lagu tersebut terdapat pada kutipan lirik, mari sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah yaitu ucapan rasa syukur nikmat atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Kemudian yang kedua yaitu pada judul Bismillahirrahmanirrahim, temuan yang merepresentasikan pada lagu tersebut terdapat pada lirik Bismillah dengan nama Allah.
Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat utama pembuka di setiap umat muslim melakukan segala hal aktivitas seperti ketika seorang muslim akan melakukan suatu aktivitas seperti makan atau suatu pekerjaan. Kemudian pada judul yang ketiga yaitu Oke, sayang lanjut Allah ke dan Nabi. kategori berikutnya. Kategori yang berikutnya yaitu pada tema Hablum Minanas terdiri dari 27 judul lagu. Yang pertama yaitu ada judul lagu Oh Meriahnya Raya. Di sini termasuk temuan yang merepresentasikan lagu tersebut, yaitu pada kutipan Selamat Hari Raya kepada semua. Hari Raya atau biasa disebut Idul Fitri, yang mana setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, umat muslim akan menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya. Kategori yang selanjutnya yaitu hubungannya dengan pengetahuan. Di sini pada judul Alif Bata temuan yang merepresentasikan lagu tersebut yaitu pada kalimat Alif Batata Jim Haho Dadal Rozai Sin merupakan huruf hijaiyah yang terdapat dalam Iqra. Huruf hijaiyah ini merupakan pembelajaran dasar bagi umat muslim untuk dapat bisa membaca Al-Quran atau mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya yaitu kategori hubungan dengan hewan. Di sini judul yang pertama yaitu Kami Suka Kucing. Temuan yang merepresentasikan lagu tersebut terdapat pada kutipan bila kita sayang kucing dapat pahala. Kucing atau hewan mamalia ini merupakan hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Kucing juga termasuk hewan yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada kategori yang selanjutnya yaitu hubungan dengan tumbuhan. Untuk judul yang pertama yaitu di sini ada Mari Berkebun. Mari Berkebun, temuan yang merepresentasikan lagu tersebut terdapat pada kutipan Tanam Benih. Tanam benih ialah seseorang yang menanam suatu tanaman, contohnya seperti menanam buah-buahan, sayur-sayuran yang masih berbentuk biji. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hubungannya dengan lingkungan. Hubungan yang dengan lingkungan di sini pada judul Jaga Kebersihan dan juga Kutip dan Buang. Temuan yang merepresentasikan pada kedua lagu tersebut yaitu Taman Bersih Kita Gembira. Kata bersih pada lirik tersebut yaitu hubungannya dengan lingkungan. Bersih artinya suatu lingkungan yang nyaman atau tidak kotor, sesuatu yang melekat pada kata bersih yaitu lingkungan yang terbebaskan dari berbagai penyakit. Nah, di sini dapat disimpulkan dari hasil penelitian, Omar dan Hana ialah animasi yang sedang diminati oleh kaum anak-anak di seluruh penjuru dunia. Terdapat lebih dari 50 negara yang sudah menayangkan serial animasi Omar dan Hana, salah satunya seperti negara Indonesia. Pada lagu animasi Omar dan Hana ini menceritakan tentang petualangan kehidupan Omar dan Hana sehari-hari, tentang keluarga, teman-teman, guru, dan tetangga. Alur cerita yang menarik perhatian para penikmatnya dan juga nilai edukasi keagamaan Islam yang melekat pada animasi Omar dan Hana. Pada penelitian ini, hasil pembahasannya ternyata representasi pada lagu anak Islami Omar dan Hana dari 40 lagu terbagi menjadi 6 tema, yaitu Hablum Minallah, hubungannya dengan Allah, terdiri dari 7 judul lagu, Hablum Minanas, hubungannya dengan manusia, 27 judul lagu, dan hubungannya dengan pengetahuan, 1 judul lagu, hubungannya dengan hewan, 2 judul lagu, hubungannya dengan tumbuhan, 1 judul lagu, dan hubungannya dengan lingkungan, 2 judul lagu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Banyak ya. Banyak banget tulisannya banyak. Oke. Saya mungkin mau konfirmasi aja kali ya. Tadi di slide nomor 3 kalau nggak salah. Coba dilihat deh. Di 3 apa 4 ya? Nah ini nih. Kan kamu udah menyebutkan ini ya.
menjadi beberapa bagian, yaitu ini. Ini apa alasan kamu menyebutkan ini sebagai rumusan masalah? Alasan menyebutkan hablum minallah itunya ya Pak? Enggak, semua sampai dengan lingkungan. Oh, Karena saya pikir ini jawaban kamu. Alasannya sih tadinya cuman enggak cuma siapa ya, kayak sebagai penjelas bahwa merepresentasi lagu Marhana ini tuh dibaginya ke dalam beberapa bagian gitu Pak. Oh, jadi asalnya kamu udah tahu bahwasanya ada seperti ini, terus kamu tulis, lalu kamu cari tahu gitu di dalamnya benar apa enggak gitu. Atau asalnya belum Enggak, tahu? asalnya belum tahu. Ya kalau belum Kan tahu baru. jangan ditulis, Neng. Oh, jangan ditulis ya Pak. Iya. Kan belum tahu, masa tiba-tiba seakan-akan udah tahu terus saya cek lah. Gitu. Kalau belum tahu cuma ini aja bagaimana representasi lagu yang terdapat pada animasi Omar Hana gitu. Jadi jawabannya tuh ada 6 kata kamu. Nah itu kan jadi enak. Ya sehingga di latar belakang kamu kan tumpang tindih. Loh kok ada yang di latar belakang sama di bagian hasil sama gitu. Kan latar belakang tuh artinya alasan yang membawa kamu melakukan penelitian. Iya. Itu aja sih, selebihnya oke, nggak masalah. Kayak ada yang mau tanya nggak dari kamu? Atau mau izin juga? Atau mau izin juga kayak Fiona? Enggak Pak, udah mandi kok. Nggak usah disebut, malah jadi semakin aib lagi ntar. Oke, kalau gitu terima kasih Nurani. Nanti itu diperbaiki aja di artikelnya karena biarkan yang 6 kategori atau 6 kategori tema sebutannya ya. Karena kamu kan memilihnya tema ya, representasi tema. 6 kategori tema itu biarkan hanya menjadi jawaban saja, bukan menjadi pertanyaan juga. Gitu aja. Oke? Baik Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita berapa orang lagi sampai dengan break? 1 ya? Masih 2 orang lagi Pak. 2 lagi Bapak. 2 orang lagi siapa? Sheila sama Vina. Wawa udah datang nih. Wawa. Iya Bapak. Raninya mana? Wawanya datang, Raninya nggak ada. Maaf Bapak, telat masuknya. Kedengeran nggak, Wak? Gimana Pak? Ini kita tungguin Rani deh. Oh iya. Soalnya Wawa katanya diminta untuk bantu Rani. Katanya, kalau bersedia ya, Wak. Aduh, insya Allah Bapak. Sama-sama belajar aja. Selanjutnya. Sheila Bapak. Silakan. Selanjutnya siapa ya? Sheila. Oke. Sheila, share screen Sheila. Iya Bapak. Bapak. Ya, Sheila. Mulai ya Pak. Ya, silakan Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Ambarwati dengan NIM H1910617. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Pembentukan Karakter Islami dalam Film Nusa dan Nara pada peserta didik kelas 3 sekolah dasar.
latar belakangnya yaitu Peraturan Presiden Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter hadir dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Jadi pemerintah di sini memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ini dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkannya, salah satunya melalui pengamatan nilai-nilai religius. Rumusan masalah penelitiannya yaitu apakah terdapat nilai karakter Islami pada film Nusa dan Nara? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembentukan karakter Islami yang terdapat pada animasi Nusa dan Nara bagi peserta didik. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya kualitatif, teknik analisis deskriptif, subjeknya film Nusa dan Nara. Mengapa subjeknya film Nusa dan Nara? Karena film Nusa dan Nara ini dipercaya sebagai salah satu film untuk mengedukasi para anak-anak, khususnya dalam pengembangan nilai karakter Islami. Langkah analisisnya yang pertama, melakukan perumusan masalah, yaitu mencari tahu masalah apa yang akan kita ambil. Yang kedua, menentukan jenis informasi atau data, yaitu mencari informasi mengenai masalah yang akan kita ambil. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan datanya berupa dokumen, yaitu video Nusa dan Nara yang diambil dari YouTube Nusa Official. Yang keempat, melakukan pengolahan data, yaitu melakukan analisis isi pada film Nusa dan Nara. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Mengambil keputusan dan hasil analisis datanya berupa kutipan dialog yang sesuai dengan karakter Islami. Hasil pembahasannya, hasil penelitian ini berupa analisis pembentukan karakter Islami dalam film Nusa dan Nara pada peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Karakter Islami yang didapat dari film Nusa dan Nara yang saya analisis diantaranya yaitu 1. Berperilaku jujur, yang kedua berkata baik dan sopan, yang ketiga beribadah sesuai dengan agama yang dianut, yang keempat ikhlas dan jangan sombong, yang kelima angkuh terhadap orang lain. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti melalui video YouTube Nusa dan Nara yang diunggah oleh Nusa Official, pembentukan karakter Islami tersebut didapat dari bagaimana perilaku dan kehidupan Nusa dan Nara sehari-hari. Karakter Islami yang didapat yaitu berperilaku jujur, berkata baik dan sopan, beribadah sesuai dengan agama yang dianut, ikhlas dan jangan sombong, dan angkuh terhadap orang lain. Di setiap episode Nusa dan Nara ini beserta teman-temannya akan memberi contoh perilaku sesuai ajaran agama Islam, seperti selalu berbuat kebaikan. Film Nusa ini dirasa menjadi penyelamat atas kekhawatiran orang tua terhadap tontonan untuk anak pada zaman sekarang yang beredar di televisi maupun YouTube. Karena saat ini kurangnya tontonan yang edukatif menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Namun hadirnya film Nusa ini menjadi salah satu solusi mengenai kekhawatiran orang tua dengan tontonan anak pada zaman sekarang. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Boleh intip judulnya? Dalam tulisannya kan di sini disebutnya adalah pada peserta didik kelas 3 sekolah dasar ya. Ada pembahasan tentang sekolah dasarnya nggak? Ada Bapak. Ada nggak, Sela? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, dihapus saja. Dihapus saja. Jadi analisis. Jadi langsung analisis pembentukan karakter Islami dalam film Nusa dan Nara aja Pak. Iya. Emang kenapa? Kan nggak ada sekolah dasarnya. Begini Pak. Iya. Jadi di sini adalah mungkin apa ya? Kalau ini kan sama-sama Nusarara ya, cuma bedanya kamu kan pembentukan karakter Islami. Artinya kamu fokus pada karakter-karakter yang Islami di film-film tersebut kan gitu kan ya? Iya Bapak. Gitu. Nah, jadi mungkin apa ya nyebutnya ya?
pembentukan boleh juga sih sebenarnya. Karena tapi ini juga cukup sih. Analisis pembentukan karakter Islami dalam film Nusantara. Kemudian yang berikutnya, saran untuk orang lain yang melakukan penelitian sama atau penelitian berikutnya, kira-kira apa ya? Sarannya dari ini ya Pak, kayak Fiona tadi ya berarti ya Pak? Maksudnya ditambahin saran gitu. Iya, kayak kalau Fiona kan Di budayanya yang ininya. iya, artinya yang di sini saya lihat kamu belum memberi saran gitu. Kalau tadi kan yang pembicara yang ketiga kan penyaji yang ketiga Sri Nurani kan udah ada sarannya, makanya saya tidak singgung. Pokoknya kalau yang belum ada itu saya tanyakan. Kan tadi saya tanya sekolah dasarnya ada nggak? Nggak ada, ya udah hapus aja. Ya, ada. Karena penelitiannya udah tuntas, tinggal coba dicek tujuan penelitiannya deh. Nanti nah, ini kan mengetahui pembentukan karakter Islami, nah, kan nggak bagi peserta didik, nggak usah nyebut kelas 3 SD-nya gitu. Artinya memang karakter Islami ini bukan film ini salah satu alat yang bisa digunakan untuk pembentukan karakter Islami. Karena kan ditonton juga sama anak-anak. Gitu. Tapi tinggal kamu tuliskan adjustment-nya ya, penyesuaiannya ya dari 1, 2 dan seterusnya. Hanya di artikel kamu disesuaikan. Oke, Sheila? Iya, Bapak. Kemudian apa ya? Ini kalau bisa tidak menggunakan pemberian ya dalam pembahasan. Jurnalnya ya Pak. Pemberian itu kayak misalkan beberapa nilai karakter Islami sebagai berikut: 1, beribadah; 2, bersedekah; 3, langsung aja jelasin beribadah sesuai agama masing-masing tuh kayak apa gitu. Kan lucu, Islam itu kan kamu bilangnya beberapa nilai karakter Islami. Karakter Islami malah mengcover beberapa beribadah sesuai agama masing-masing. Kan ngomong Islami berarti kan agamanya itu doang kan? Nggak ada Islami dengan versi yang lain kan? Mungkin ada Islami Protestan, Islami Okumene, Islami Ortodok gitu kali ya? Atau bagaimana ya? Atau saya udah ketinggalan zaman? Iya juga Pak, maaf Pak. Nah, jadi jangan pakai pemberian. Kalau pemberian jadi seakan-akan nanti rancu. Ini maksudnya apa? Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kecuali misalnya dengan keyakinan masing-masing. Kalau keyakinan kan ada paham, ada mazhab Imam Syafi'i, ada Maliki kan gitu. Jadi macam-macam gitu. Kalau dengan agama masing-masing, saya jadi bingung. Gitu. Makanya hindari pemberian deh, gitu. Oke, Sheila. Oke, Bapak. Sip, itu aja. Selanjutnya siapa ya? Makasih ya, Bapak. Ya. Selanjutnya Pina, Bapak. Selamat Pina. Oke, Pina, silakan Pina. Makasih, Versa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Septiani. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul tentang analisis penggunaan media pembelajaran berbasis video selama 10 tahun terakhir di sekolah dasar.
Next. Adapun latar belakangnya yaitu media pembelajaran ini bisa dikatakan juga sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, di mana alat yang segala sesuatunya tuh dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis video, di mana media video ini tuh merupakan rangkaian gambar elektronik yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video atau video tape, dan rangkaian gambar elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat yaitu video player. Itu menurut Ronald Anderson 1994. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada persamaan nih penggunaan media pembelajaran di dalam 10 tahun terakhir. Nah, dari rumusan masalah tadi terdapat tujuan penelitian ini, yaitu penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan media pembelajaran berbasis video selama 10 tahun terakhir. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, di mana dengan pendekatan kuantitatif nih. Pada metode ini juga menggunakan data sekunder dengan mencari data-data dari artikel. Nah, pada penelitian ini tuh mencari artikel dari tahun 2012 sampai 2021, yaitu 10 tahun terakhir, dan situs internet. Nah, ini tuh dicari yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis video. Adapun pengumpulan data dari hasil penelitian ini tuh menggunakan dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang tadi sudah dicari, kemudian dianalisis. Adapun hasil penelitian nih. Nah, penggunaan media pembelajaran berbasis video 10 tahun terakhir nih. Adapun perkembangan zaman yang terjadi ini tuh mempengaruhi beberapa faktor. Nah, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi, ada beberapa hal dalam bidang pendidikan ini yang berpengaruh. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Nah, kali ini media yang digunakan itu yaitu media pembelajaran berbasis video, di mana ini menjadi salah satu media pembelajaran yang bervariasi di setiap tahunnya. Nah, yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis video pada tahun 2021 yang diteliti oleh Mayang Tsunami dan juga Aslam pada tahun 2021. Media ini tuh menggunakan video animasi. Nah, cara penggunaannya juga berbasis conference, jadi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kelebihan dari media ini itu dapat menarik perhatian peserta didik nih untuk bisa menambah minat belajar. Adapun kekurangannya, jadi harus memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup tinggi untuk mendesain animasinya. Nah, pada tahun 2020, video animasinya yang digunakan yaitu video animasi Powtoon yang dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan. Nah, media pembelajaran ini tuh cara penggunaannya, jadi guru tuh meminta peserta didik untuk menonton video animasi ini berbasis Powtoon gitu. Selain itu juga, berbasis Powtoon dengan daring melalui YouTube gitu. Jadi nanti gurunya mengupload video tersebut ke YouTube sehingga akan memudahkan peserta didik untuk dapat menontonnya kembali gitu. Nah, pada tahun 2019 ada video animasi hand move. Video ini itu dilakukan oleh Nana Hendra pada tahun 2019. Cara penggunaannya juga menghidupkan dan menggerakkan benda mati seolah menjadi hidup gitu.
Nah, video animasi Handmove ini juga video yang menggunakan aplikasi Videoscribe dan juga Camtasia Studio 8. Nah, dengan memadukan dua aplikasi tersebut, jadi guru tuh bisa membuat video animasi berupa animasi tangan bergerak, gambar, dan juga tulisan warna-warna bergerak, jadi semuanya yang bergerak. Kelebihan dari video Handmove ini tuh dikemas dengan animasi yang menyenangkan gitu. Adapun kekurangannya, pembuatan videonya cukup rumit sehingga untuk menggunakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video Handmove ini tuh harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, sekarang di tahun 2018 ada penelitian dari Komang Sudarma dan kawan-kawan, yaitu media pembelajaran video yang digunakan adalah video animasi yang dikemas dengan bentuk CD gitu. Cara penggunaannya dengan menampilkan video pembelajaran kayak pada umumnya biasa, dengan menayangkan video menggunakan proyektor dan disediakan dan juga peserta didik menyimaknya gitu. Pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Dewi Sulistianingrum, yaitu media yang digunakan media video yang berbasis Camtasia, di mana penggunaan ini tuh menggunakan model kuantum. Jadi model kuantum itu yang memadukan unsur-unsur seninya gitu. Quantum teaching memadukan unsur-unsur seni terhadap video pembelajarannya. Nah, kelebihan dari pembelajaran ini tuh dapat memberikan kepada si peserta didiknya untuk belajar lebih fokus dan juga lebih mudah mengerti gitu. Adapun kekurangannya, terkadang si aplikasi Camtasia-nya kurang mendukung jika dimasukkan untuk mengedit video gitu. Jadi ada kendala nih untuk persiapannya. Nah, pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Pujawan dan kawan-kawan menggunakan media video pada tahun 2015, 2014, dan juga 2013 juga menggunakan media video, cuman ada beberapa yang cara penggunaannya tuh cukup beda gitu. Yang pada tahun 2016 ini cara penggunaannya jadi video ini tuh diputarkan, disiapkan naskah dan juga dibuatkan paukat. Jadi karena video ini ketika diputarkan tuh jadi berjalan tanpa dengan sendiri gitu, tanpa ada tombol navigasinya. Kalau yang di tahun 2015 cara penggunaannya dengan menampilkan video yang disiapkan. Jadi dari YouTube dan juga peserta didik menyimak. Tahun 2014 menayangkan video tentang pengenalan nama-nama. Contohnya misalkan pengenalan nama-nama buah, jadi itu tuh lebih nyata videonya, nama-nama buah asli misalkan gitu. Maksudnya dalam videonya buahnya buah asli gitu. Pada tahun 2013 cara penggunaannya menggunakan media video sama, tapi ini tuh menggunakan model pembelajaran problem solving. Nah, kelebihan dari ini tuh jadi siswa dapat mudah nih memecahkan masalah dengan bantuan video yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya untuk peserta didik yang mungkin tidak menyukai audio visual mungkin akan kesulitan untuk memecahkan masalah dengan menampilkan video gitu. Dan yang terakhir di tahun 2012 adalah video kartun. Nah, pada video kartun ini hasil cara penggunaannya dengan menampilkan video kartun seperti dengan misalkan kartunnya itu dicari sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh pendidik gitu. Nah, kekurangannya itu guru harus bisa nih mencari video kartun yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan gitu. Adapun persamaan nih dari pembelajaran berbasis video 10 tahun terakhir ini, nih pada dasarnya kan media pembelajaran yang digunakan oleh setiap pendidik itu
diberikan kepada peserta didik pasti disajikan dengan secara menarik gitu. Nah, kemenarikan itu tuh yang meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tahun ke tahun media pembelajaran itu cukup bervariasi. Nah, salah satunya dengan media pembelajaran berbasis video ini. Nih, ada banyak nih persamaan penggunaan media pembelajaran berbasis video 10 tahun terakhir ini, di mana salah satunya yaitu kebanyakan menggunakan video animasi. Selanjutnya, maaf. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu setelah melakukan analisis pada beberapa jurnal 10 tahun terakhir, kesimpulannya yaitu ada banyak persamaan penggunaan media pembelajaran berbasis video, terutama dalam menggunakan video animasi. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, media berbasis video ini sampai sekarang masih digunakan sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Ya, oke. Seru ya. Tapi mau tanya dong, Pina bisa membedakan antara jenis-jenis video animasi atau sejenisnya nggak? Jenis-jenis video animasi atau yang sejenisnya gitu. Ini Kayak kan gini, saya tahunya ada beberapa nih. Ada istilah kartun, ada istilah anime, ada istilah donghua. Setahu Pina yang animasi itu kayak gini Pak, gambarnya tuh gambar apa tuh, gambar si ini apa namanya, kartun gitu. Cuman kalau animasi itu mungkin lebih kurang real gitu ya Pak. Kalau animasi kayak seperti gambar kayak asli gitu, kayak kartun Doraemon tuh, gitu kayak asli kan Pak, kayak Nobita gitu. Oke, itu apa? Itu kartun apa animasi? Sorry, itu kartun apa anime? Doraemon itu kartun apa anime? Doraemon. Apa tadi? Kayak suaranya putus deh. Animasi itu Doraemon tuh animasi atau kartun? Sorry, anime apa kartun? Denis yang Doraemon nih, Denis. Anime ya Pak, anime. Doraemon tuh anime. Iya, anime Pak. Saya kan Doraemon sama Naruto sejenis ya. Kalau Naruto tuh anime, berarti Doraemon anime juga. Nah, yang kartun berarti apa? Yang kartun itu berarti kartun. Kartun itu apa ya? Ke anime tuh mungkin Pak kayak lebih apa tuh bentukannya tuh lebih kayak nyata gitu ya Pak. Kalau si kartun mah enggak, kayak contohnya misal apa ya? Allah, kartun tuh Subasa Pak, itu kartun kan kalau Subasa. Subasa itu anime. Anime, Subasa anime. Tahu film Tom and Jerry nggak? Tahu. Nah, itu kartun. Tahu film ini nggak? Apa? Cloud Bread. Enggak. Nggak tahu ya.
Ya, kalau yang Cloudbread itu ya biasa ada di Net TV, itu namanya Donghua. Donghua. Nah, jadi ini artikelnya menarik buat dibaca. Namun yang pertama sarannya belum ada. Saran untuk penelitian berikutnya belum ada. Kemudian karena ini kan ada basis video, ini jadi saya penasaran sebenarnya apakah yang dimaksud oleh para apa yang kamu temukan ini mereka makainya berupa apa sih gitu? Apakah sekedar menuliskan animasi atau ada temuan lebih spesifik gitu? Apakah menggunakan anime? Apakah menggunakan kartun atau menggunakan donghua? Karena kamu tadi nyebutin ada video kartun, ada video animasi. Gitu. Nah, kalau Powtoon itu berarti masuk ke mana? Camtasia masuk ke mana? Itu kan aplikasi software ya kalau nggak salah ya. Nah, iya itu dia maksudnya kalau nggak ketemu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kamu nanti dalam perjalanan mungkin dilanjutkan untuk penelitian berikutnya menyarankan lebih dalam lagi. Penelitian ini tuh belum sampai mendalam sampai membedakan media video ini pakainya jenisnya video animasi dalam bentuk kartun, animasi dalam bentuk anime, animasi dalam bentuk donghua, atau animasi dalam bentuk yang lain. Kan ada kadang juga PowerPoint juga mereka nyebutnya animasi padahal PowerPoint. Itulah lucunya di kita gitu. Makanya sebenarnya saya agak semakin kepo gitu tentang penelitian ini. Cobalah dikasih saran dulu lah ya. Tapi ini keren Pina, kamu baru kemarin saya suruh bongkar dan hasilnya udah ada. Oke, Pina mau nanya? Nanti di sarannya berarti yang tadi aja Pak, kayak lebih mendalam atau gimana? Nanti di sarannya. Ya, kan saran penelitian itu boleh ini ya, boleh topik yang lain atau topik yang sejenis atau objek penelitiannya lebih dalam. Pina sih kepikirannya gini kan, Pina ini penelitiannya tentang media pembelajaran video aja. Nah, nanti saran Pina kan di sini banyak ngegunainnya tentang yang animasi tuh Pak. Nanti Pina pengen nyaraninnya mungkin lebih nelitinya ke media pembelajaran berbasis video animasinya gitu. Gak apa-apa kalau gitu berarti. Ya video animasinya kan tadi saya aja membagi 3. Ini baru saya loh yang membagi 3. Karena ya pengetahuan saya baru segitu gitu. Saya baru bisa menikmati kartun, donghua, sama anime. Betul. Sementara kalau kamu mungkin menemukan yang lain ada istilah baru nggak apa-apa. Gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, sebelum kita break, saya mau nanya dulu nih kan karena Rani katanya minta bantuan Salwa. Salwa ada di sini nggak? Iya, Bapak, ada. Oke. Pak, Pak, terima kasih ya, Pak. Iya, terima kasih kembali, Pina. Wah, tadi mungkin Rani yang ngomong kali. Rani udah ngomong, Wak. Rani udah nge-WhatsApp Salwa, katanya nanti Bapak ngasih tahu ini apa kesalahan Rani di mana, terus nanti katanya Salwa minta tolong dijelasin katanya gitu, Pak. Oke. Ini ujiannya kita break 30 menit ya, nggak apa-apa ya. Saya sambil jelasin ke Salwa. Yang lainnya kalau mau leave room dulu, nanti jam 11 kita balik lagi untuk lanjutin yang berikutnya. Ini untuk Salwa, saya share screen. Kelihatan, Wak? Kelihatan, Bapak.
Oke, nih ya. Coba lebih spesifik lagi diberitahu lebih pada cara-caranya ya. Karena yang diambil adalah kalian disebut strategi penggunaan, otomatis kalian pakai guru ya. Bisa nyebutnya strategi guru dalam penggunaan media gambar. Atau strategi guru untuk penggunaan media gambar itu apa saja sih yang dilakukan oleh guru. Otomatis dicarilah penelitian-penelitian terkait yang bisa kamu pakai gitu. Misalnya kalian kan penelitian kuantitatif nih. Atau cari aja strategi. Nah, ini malah nggak ini banget. Kalau saya sih lebih lihatnya begini, kalau penggunaan mata pembelajaran sejarah, dilihat media gambar apa saja yang bisa dijadikan strategi. Lalu diintip nih, kan ini efektivitas penggunaan media gambar karikatur. Bagaimana sih guru tersebut menggunakan karikatur untuk pembelajaran gitu. Makanya dibaca di artikel ini, kamu minta tolong kasih panduan ke si Rani, kira-kira bagaimana menangkap informasi penggunaan media gambar karikatur. Kemudian ada juga penggunaan gambar puzzle. Artinya kalau gambar puzzle tuh cara penggunanya gimana sih gitu. Yaitu mungkin gambarnya di copy dulu, kemudian dipotong-potong gitu. Nah itu jadi lebih pada dicantumkan gitu. Bagaimana sih strateginya apa? Misalnya menggunakan gambar lewat puzzle. Terus cara pakainya gimana? Kelebihan kekurangannya apa? Lebih ke arah kayak gitu sih. Nangkep Pak? Iya Pak. Paham. Sehingga kalau yang artikel ini coba deh lupakan dulu apa yang Rani tulis. Saya lebih suka udah Ran langsung aja fokus bongkar aja dari awal supaya nggak ini nggak balik lagi dengan menggunakan kata-kata yang sama di sini. Kalau misalkan ada pengertian yang ini, nantilah kita ambilnya setelah hasil jadinya selesai. Nah, yang di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana penelitian ini menjadi menarik gitu. Penelitian bahwasanya jelas subjeknya siapa, misalnya strategi guru dalam penggunaan media gambar. Nah, kemudian fokusnya kan ada SD ya. Langsung aja mungkin sejarah apa yang di SD itu di kelas berapa sih misalnya. Ada mintalah Rani, carilah mata pelajaran apa yang menggunakan tokoh pahlawan gitu. Kelas berapa sih yang harus mengasih materi tokoh pahlawan? Baca dulu di bukunya atau di RPP-nya, kira-kira cara guru itu gimana? Ambil aja kan contoh yang ada di website tuh banyak RPP. Itu salah satu caranya. Oke, Wak. Ada yang mau tanya nggak, Wak? Siap, Pak. Sejauh ini alhamdulillah insya Allah masih paham, Pak. Oke, nanti mudah-mudahan berkenan. Raninya silakan gimana kamu berkomunikasi dengan Rani. Iya, Bapak. Luar biasa. Tapi nanti bimbing juga ya, Pak. Ya, nantilah kalau nge-zoom sama-sama, karena kalau nge-zoom sama Rani kan kadang-kadang saya nggak ini ya. Mungkin Raninya malu-malu. Gitu. Oke, siap, Bapak. Makasih banyak, Bapak. Iya, kita break sampai jam 11. Roomnya akan saya biarkan saja. Bagi yang mau live silakan.